Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional geostrategi yang disusun oleh Afrizal Ongki Saputra dengan NIM 1022100005 dan juga Aisyah Safira dengan NIM 1022100013. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi merupakan strategi dalam mewujudkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan juga lebih aman. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi dan identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. TANAS diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti law and order, liberty and prosperity, divine and security, judicial justice and social justice, freedom of the people. Yang kedua yaitu metode Astagatra. Metode ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu terdapat pada Trigatra atau tangible bersifat kehidupan alamiah. Yang pertama tentang letak geografi negara, yang kedua tentang keadaan dan kekayaan alam seperti flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi. Dikelola dengan dasar 3 asas, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas daya saing. Yang ketiga yaitu keadaan dan kemampuan penduduk seperti jumlah, komposisi, dan distribusi. Yang kedua Pancagatra atau Itangible atau kehidupan sosial. Yang pertama yaitu tentang ideologi atau value system. Yang kedua politik, penetapan alokasi nilai di sekitar pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat. Sistem politik harus mampu memenuhi 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu usaha mempertahankan pola, struktur,
serta proses politik. Yang kedua, pengaturan dan penyelesaian pertentangan atau konflik. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu usaha integrasi. Pancagatra yang ketiga yaitu ekonomi, mencakup sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi. Selanjutnya yaitu sosbud atau sosial budaya, meliputi tradisi, pendidikan, kepemimpinan nas, dan kepribadian nas. Yang terakhir yaitu hankam, meliputi doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan, geografi, manusia, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, serta pengaruh luar negeri. Selanjutnya yaitu hubungan geopolitik dan geostrategi. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar atau grand strategy maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensi aktif dan fakta bahwa bagaimana terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritime power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu, hubungan politik dan geostrategi terdapat dalam Astragatra. Perkembangan konsep geostrategi. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Karena seperti yang kita ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut beberapa tahapan geostrategi Indonesia dari awal pembentukan hingga sekarang. Geostrategi Indonesia sebagai pelaksana geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok sebagai berikut. Yang pertama, bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditunjukkan menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta ekstensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat development atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, ketahanan nasional sebagai perwujudan dan geostrategi Indonesia. Yang pertama, perkembangan konsep pengertian TANAS. A. Gagasan TANAS oleh Sosquat tahun 1960-an. TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. B. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1963-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dan dalam.
yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. C. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Gagasan TANAS berdasar SK Menhakam atau Pengap nomor SKEP atau 1382 XG 1974. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. E. Gagasan TANAS menurut GBHN 1978-1997. TANAS adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 2. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antar gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat mengaruhi kondisi keseluruhan. Selanjutnya, hubungan antar gatra dalam trigatra dan pancagatra. 1. Trigatra. Komponen strategi trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Trigatra atau aspek kehidupan alamiah. A. Gatra letak geografis negara Indonesia. Letak geografis negara Indonesia dikelompokkan dalam 4 gugusan, yaitu gugusan Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Gugusan Kepulauan Maluku terdiri dari Halmahera, Ternate, Tidore, Seram Buru, dan pulau-pulau di sekitarnya. Gugusan Kepulauan Sunda kecil meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, dan sekitarnya. Gugusan Kepulauan Sunda besar meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. B. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam merupakan potensi yang mampu mendukung dinamika ketahanan nasional. Pemanfaatan kekayaan alam yang baik dan maksimal sangat diperlukan untuk kelangsungan generasi berikutnya. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk merupakan faktor dominan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, karena gatra lain sangat tergantung pada kualitas penduduk. Yang kedua, pancagatra. Komponen strategi pancagatra
adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang intangible atau bersifat kehidupan sosial. Aspek pancagatra atau kehidupan sosial. Yang pertama, gatra ideologi Pancasila yang kita yakini kebenarannya akan mampu mengantar bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, gatra politik. Pemerintahan dan kebijakan di dalamnya hendaknya tetap berpihak pada kepentingan nasional dengan mengutamakan kepentingan kelompok serta individu. Semua harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis. Yang ketiga, gatra ekonomi amanat Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menggariskan perekonomian rakyat, seperti pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang keempat, gatra sosial budaya. Pada hakikatnya, sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sebagai alat pemersatu. Budaya pada hakikatnya adalah sistem nilai sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Masyarakat budaya akan membentuk pola budaya serta fokus budaya. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan NKRI bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari segala macam ancaman, gangguan, hambatan, atau jaga tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Hubungan komponen strategi antar gatra dalam trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan atau korelasi dan ketergantungan. Selanjutnya yang terakhir, ancaman yang dihadapi trigatra dan pancagatra Indonesia. Yang pertama, di dalam era globalisasi sekarang ini di masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan campur tangan asing dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup di balik kepentingan nasional mereka. Situasi seperti ini kemungkinan besar dapat terjadi apabila unsur-unsur utama kekuatan hankam dan komponen bangsa yang lain tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Untuk itu, ancaman yang paling realistik adalah adanya hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kekuatan luar negeri. Yang kedua, sistem free fight liberalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, sistem etatisme dalam artian negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan. Yang keempat, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kelima, kedaulatan NKRI yang 2/3 wilayahnya yang terdiri atas laut menempatkan laut dan udara di atasnya sebagai mandala perang yang pertama kali akan terancam karena keduanya merupakan initial point untuk memasuki kedaulatan RI di darat. Ancaman dari luar senantiasa akan menggunakan media laut dan udara di atasnya karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pesatnya kemajuan iptek membawa implikasi meningkatnya kemampuan tempur
termasuk daya hancur dan jarak jangkau. Dengan demikian, ancaman masa depan yang perlu diwaspadai adalah serangan langsung lewat udara dari laut oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Yang terakhir, keenam, keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Bila ada tutur kata atau kesalahan di depan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.